Yang 75 itu kalau dimasak tidak jadi 75, tidak jadi misalnya yang 1 gram tidak jadi 1 gram gitu loh. Jadi jelas nih, ingat Bun Mas. Dari asumsi yang ada itu di masyarakat ketika itu memahami tentang zakat emas, itu sebetulnya yang paling benar itu rujukannya adalah ke yang murni. Jadi antam atau UBS itu tadi itu sudah tidak ada campuran sama sekali. Itu jadi panduan. Makanya ketika dari pengarang buku mengatakan bahwa sekian gram sampai sekian gram itu adalah berhati-hatian dari pemahaman masyarakat. Yang betul ya. Nah, murni ya 77 kalau mungkin campurannya kan kayak di langsung apa sih? Nek antam niku cara kita membeli emas langkaan itu bervariasi dalam bentuk barangnya sekian, programnya berarti kan ada sertifikatnya ya. Itu mulai 1 gram sampai sekian Dulu. Sane kan saya kan tau sing anu 0, pinten ngoten to dereng mboten 1 gram malah antam. Walit apa ya? Pila 150.000 nopo pinten amongane. nggih bayi. 150.000. Nopo pinten ngoten lho sing walit Pak Bunter. Sak menten iki lho. 0, pinten ngoten. Berarti nggak ada setengah gram. Mboten enten. Teng Shopee kadang niku. kadar ya. Nggih 99. 99. Maksudnya antam niku mengeluarkan lebih kecil dari 1 gram. Misalnya 150 Iya. mili Iya. misalnya. Masa bener dereng asli niku. Ini yang kalau di bawah 1 gram. Nah, paling besar langkaan itu benar. Ya tergantung loh itu. Ada rokok. Pas batangan itu kok. Pas batangan saya juga guys. Apa yang namanya dekat tangan ini ratu kuat. Cara dibentuk ngono kan luwih larang nggih, dibentuk bunder Jawa kaya telo. Teng surga sampai takwo Mbak. Karena emas itu kan emas itu kan beratnya paling tidak ada bandingannya selain benda apapun selain emas tidak ada bandingannya. Yang bisa membandingkan hampir mirip itu timbel. Berarti mabut Mas asline. Timbel itu hampir sama dengan emas itu. Wong timbel iku Pertimbangan suyu iso dadi emas. beratnya. 0,05 Masih 64.000. Ini kan ngaji. Enggak, ini emas sih menurut syariat yang emas kan golden ya. Gold. Gold. Emas putih ya tuh emas tuh. Mas putih itu Istilahnya Ya emas Mas putih itu gimana? Mas putih itu pemahamannya ada 2. Jadi Emas putih aslinya apa? Mas putih itu platina. Nah, maksudku platina ya ndak kena zakat kan? Nah, Nah, ono lho Pak. Emas putih iki Mbak. Jadi namanya emas kan kuning gila. Jadi untuk mas yang ada ini yang putih di masyarakat itu sebetulnya inti barangnya adalah emas Platinum. emas asli cuma dilapis dengan platina. Oh, berarti maksud Jadi campuran. campur nih. Jadi tapi padahal nek platinum, uranium dan seterusnya itu kan jenisnya lain. Nah, kan ada istilah emas putih loh. Tapi masyarakat nggak paham. Makanya aku kan golden emas itu. Emas putih niku wajib zakat mboten? Ya enggak. namanya Emas itu harus zakati. kalau emas murni itu baru hitungannya zakat itu emas murni. Jadi ngomong ngapik nih ya 18 gram nek wis 18 karat dizakati sok. Nah, jadi sampai sak nisab kira itu. Karena orang ngerti malah beneran. Dia itu Tapi hati-hati. anu wau Jawa malam yaji pernah cocok. Lah tapi Dulu apa? sing mboten itu sing majibne kan aku pengen dhewe. Sunat dulu dilakoni. Wafi islina nisfu dinarin dan di dalam 20 dinar. Itu kewajibannya setengah dinar.
wa khabrati syaikhaini laisa fima duna khamsi awakin minal wariki sunnaqatun wa al-Bukhari fi khabari Anasin as-sabiq fi zakatil hayawan. Dan juga di dalam hadisnya Syaikhaini tidak ada kewajiban zakat di dalam kepemilikan perak yang di bawah 5 auqiyah. Yang diriwayatkan oleh Warwa dan Imam Bukhari meriwayatkan di dalam hadisnya sahabat Anas as-Sabiq di masalah zakatil hayawan wafirikoti, dan di dalam wafirikoti ini balik Warwa al-Bukhari fi khabari Anas perak wafirikoti lan ing lafaz arikoh dan usul berarti diriwayatkan, mesti Imam Bukhari meriwayatkan menggunakan lafaz arikoh niku wafirikoh, sedangkan rikoh niku definisine ukurannya sak rikoh niku wau 1/40 1/40 ora zakat itu mungkin emas tadi ya apa nih? Perak di Indonesia ini. perak zakat Emas perak gitu. emas perak malah Nek hari ini nek emas murni bisa. Hari ini sekitar 900. oh ada ya saya kira emas Nek perak. lah itu sih diomongin mas kuat nih lah Nggih. mas nom nggak boleh Lah itu makanya jadi bagi uang Lantaan. mas ngomong kayu mas nom ngono kan lah Mas Lantaan dengan mas tua atau mas muda itu bagi pedagang itu caranya memahami emas tua atau mas muda adalah emas yang di bawah standar, jadi standarnya umum. oh nom ini kurang karate nih pak Iya, jadi standar umum itu adalah 700. oh 700 itu di pasaran itu kan 700. Jadi ketika emas itu sudah di bawah dari 700, katakanlah 60% atau 50%, atau sekarang ini meskipun umum tapi 375, itu dikatakan emas nom. Berarti bukan masalah penyimpanannya suwi ya ora malah mas tua itu rapi gak rapi Kowe sare ramas rumade. namanya mas yang Mas D. Kan mas tua itu adalah emas di atas 700. Ketika yang disampaikan kalian Pak Haji Yusuf, mas Arab Saudi emas nom, itu adalah mereka pembeli yang kurang jeli ketika beli di Arab Saudi. Pedagang itu akan memberikan barang sembarang biar gitu. bisa kurang ngerti mas Waktu dibeli itu adalah kadar 75, itu di Arab Saudi ada kadar 75. Hitungnya itu ketika ditambah dengan ongkos produksi itu menjadi 0,85. Itu 75 menjadi 85. Nah 85 itu mendekati dengan emas asli sana itu 87. Maka aslinya sana adalah 875. Emas sana itu aslinya 875. Makanya ketika dia itu beli terus dijual di daerah ternyata keliru, akhirnya anggapannya emas Arab Saudi itu emas nom karena belinya itu yang salah. Belinya itu pihak Malaysia, pedagang akan menghitung 8 tukarnya itu kan 85 sampai 8 dijual 87 itu sudah masuk. Itu bagi pedagang sana. itu sama Pak Arif. Di berita itu juga sama. Jadi emas itu kalau emas beli yang 70, emas 70 itu dia salah. Itu juga ditambah ongkos itu kalau beli di pabrik kan tambah, akhirnya juga tambahnya 7 Saikoh ya 7 kali tambah pennya 7 tambah 7 pen. 7 pen itu berapa? Kalau di sebarangkan ongkos sama itu. Itu sama. Jadi keluarnya bisa misalnya harga 500 bisa 500 600 atau 58 itu semuanya sama cuma beda kata-kata kemudian kulaan emas itu pasti tambah pen sekian
Pokoknya bakul emas tuh enaknya gini loh. Keluar Bakul emas tadi, gak rugine kok. keluar tadi, Tuku masuk ke bagi tadi, itu saja. Rugine bakul emas. Metu sakmene mlebu sakmene. Itu jelas itu toh. Lah timbangane sing ngene kono ki piye, Pak? Itu anu. Ini Ora nek surate kok regane beda. itu orangnya Pak Ji. Itu orangnya tergantung orang pembelinya. Jadi kalau orang yang pembelinya itu, apa yang pembeli misalnya takut di jalanan itu, kalau hatinya bersih, ya masih bersih. Ya hatinya nggak bersih, bisa saja. Gitu loh. Nanti lek naware kena menang gantinya Nah, itu tahu. Ya. Bakul pinggiran ngono wis ora ana hukum. Tapi sing akad sih nani NU enak ya wong zakat emas prakteknya tahun lagi tahun nomor Mas ya Apa? Mas Yusuf. Biasanya wong zakat emal iki rata-rata didumne dhewe-dhewe. nah nek kok tanglet selalu masuk Malah Badan enten sing gak ada. Mas ora sing duwe mesti. jujur ya zakat jarok gak ada. Duwe ben ketok Mas ya kamu jarang saya. Anu, tiga Soalnya tiga. kok Bukan emas, pokoknya dia punya tabungan di bank gitu loh. Gantinya gitu lah. Malah ngati-ngati. wis ora kena zakat deh. Duwe nang bank ora ada. Asline mboten zakat. Malah cara pekehan ngono. Bakul buku dodol buku ora. Itu harus sapi lho. Mboten nek duwe untuk foto mboten zakat. Tapi kayak liyane terus Imam Malik. Tapi lah omah ora diyakati, tapi lah pengembang kan kudu diyakati. Jual masuk dijarok Lanjut nggih. Ya berarti jenengan zakati 2 kali ya. Zakati jaro ya dizakati, emas Yo. mungkin dizakati. Ya ora no. Jarok nggih mboten maksud Mas. Iki emas langsung iki. Dan kayak ini kan zakat jual beli emas. Ora budi lho, Pak. Pak. Syariat itu menyenangkan, ora menyenangkan. Fatwane medhiene iki. Iku mulai nek do ngaji yo. Iya ini pengen tuh kelemahan ya harus. Anu lho. Tapi orang zakati Biar nyadong ya. Oh, tapi yang dia podo hitungane itu jaro aran. Itu kan 2 kali. Iki. Yo kaya iki. Selaku ngambil. Sekali 5%. Ya ini zakat emasnya mas anu mas kuli, jadi orang wajib zakat. Ya, wariko wal warik yakni yang dimaksud dengan riko dan warik merupakan perak wal hak adapun hak merupakan gantian dari wawu wal ukia bidumil hamzah wa tasdidil ya al asyhud arba'una dirhaman wa tibarul haul wa wasni makar wa ma'budu wa wiruhu. Adapun ukiyah dengan didomah hamzahnya dan ditasdidnya menurut yang masyhur itu jumlahnya 40 dirham. Adapun mengiktibar terhadap haul dan menggunakan timbangannya Makkah itu diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Wal makna fi dzalika anna dzahaba wal fiddata ma'adani dinama kal masya fi saimah. Adapun makna di dalam wajibnya zakat emas dan perak itu tadi bahwasanya emas dan perak itu disiapkan dikarenakan untuk bertambah. Disiapkan untuk bertambah seperti halnya hayawan-hayawan yang digembalakan. Mboten kok lil istiqmal. Perbandingannya kan ngoten. Bisnis. Tapi disimpen di muda. Iya. Karena muda disimpen. Kok lah ora tinggi lho. Tapi ketika ngomongin munda itu munda nilainya toh, harga jualnya. Pernah betul emas itu mengalami penurunan harga. Pernah. Ya mesti ya. Besok perang. Terus ngaten. Memang betul. Emas itu bisa naik, bisa turun. Pertama yang perlu dipahami itu, yang kedua bahwasanya menyimpan emas itu kecenderungan udah naik nilainya. Jadi Istilahnya. seperti halnya
istri kita mempunyai emas hasil pembelian itu ketika nantinya itu sudah ketika dikalikan standarnya 24 tadi 24 karat tadi sudah masuk ke nisab hitungan yang saya gunakan itu 85 gram itu meskipun disimpan tok ning gini tempat perhiasan di rumah itu ketika 1 tahun sudah wajib dijaga kecuali kalau tujuannya itu tidak untuk benda tapi untuk dipakai. Nah itu tidak masuk dari wajib jaga den. Karena Iki maksud untuk Bagul Mas Nui. Maksudnya ilmu Simpenane Mas min jati tijarah. Dagangane kiluan ya. Kalau yang teman Total pedagang kecil mboten ngantos pedagang gede ya, Pak. Wis setengah kilo wis wani buka ya. Wah, aku panas. Gila ya ora. Gila Setengah kilo 500 juta. Gaji risate saiki sik buka. Jadi nek kene maksud mundak itu mundak di dalam jihad bikin tijarah. Tadi ini dagangan. Disamakan dengan maksiat saiman iku wau. Saya kan enggak lemu. Ya min jihad sami. Tapi nek nukut niki min jihad. Jadi iki Dari segi berarti nyelek. Enggak maksudnya asli. Terus. ya. Bagaimana kalau imam sobat bahkan isuna dinarat wa nisobal fidati mi'ata dirhamin fidatan wa anamu lawaksa fidarika kalma asyaru ingkali tajazui bila dan diketahui dari keterangan itu tadi bahwasanya nisabnya emas itu jumlahnya 20 dinar sedangkan nisabnya perak itu 200 dirham wa anamu lawaksa ini apa waksa dirham keringanan Ora ada pengapura ora Tidak ada toleransi. Oh. Nggak ada kemurahan dari jumlah itu. tidak Pada jumlah samono ada kemurahan. seperti halnya perkara yang dizakati 1/10 dikarenakan mungkinnya emas ini untuk di jus-jus atau dibagi-bagi dengan tanpa adanya usaha. ini oleh wedhus kan nomor 40 apa oleh kunjul iki kan enggak dihitung. Ya, Oke, patalane kuwi. enggak kena di jasus. Oleh emas. Jadi mau emas 95. Kunjul iki enggak dihitung. Jadi pokoknya ini sampai 20 munggah terus dihitung terus. Lek kan enggak. Enten pomo sakniki kan 77. Oh. Sak anu apa nisobe emas berarti pomo 80 iki engko sing tambahane di presentase. Panggah kok panggah kuwi tok. Panggah. Lek wedhus kan enggak. Wedhus ini sampai 40. Soalnya mboten saged tingkat dipasang. Soalnya ora kena diris pupune. Ora ngono, kok pemane 50 kan banget dihitung 40. Lah iya. Kan ngono lho. Nek Mas enggak israne wis apa nek kuwi banget dihitung kan wae sak iso munggah. Yo kabeh. Wa ana la zakata fi maduna nisab wa intama fi ba'dil mawazini dan juga tidak ada kewajiban zakat di dalam kepemilikan emas yang di bawah 1 nisab walaupun itu di sebagian timbangan-timbangan yang lain itu mencapai 1 nisab. Soalnya kan orang yang digunakan timbangan biwasni makan. Iya nek bab campur nih kene ya. Nggih niki lah sing mulai bab campur wala fi maksudsen hatta ya buka kali suku nisaban. Dan juga tidak wajib di dalam emas yang ada campurannya. Nah, Kecuali sampai murninya niku wau sampai 1 nisab. nah iki berarti ya bener jawabannya mang iki. Jadi harus Murni. Antap. Mantap. Murni. Gelangnya sak lengan tapi Ora antap. si masih mek duit. Kan Gang murni Bang. tak gawe men ngene ya. Silahkan gambar gato. Ora ngerti lah imitasi. yang sekarang kehadiran itu adalah emas 37 jadi 375 kodenya. Berarti setelah logika itu Yang nomor berarti. iya mudah yang kehadiran itu. Meskipun uang itu kebanyakan sekarang itu kasusnya cuma 37. Masa Jadi gede. logikanya ketika 100 itu dikurangi 37 itu berarti cuma sekitar campurannya lebih besar 63
Jadi masih 37, campurannya 63%. Tapi malah di body api kan Iya, ketok iya, kandang. Oke, jenenge Mas Gaya. Kayak iya toh. Nanti Oke ngono kuwi Jadi Pak. kalau 75 mau kudu ngantos 99. Ya. Ya, ya. Tapi juga sing diatur Mas itu tadi ya 33. Paling Terus Mas apa itu yang paling mudah dan itu ada sangat Mas 42. sangat Iya, iya. menguntungkan itu jika dicampur dengan bahan kimia apa logam no. Yang paling mudah dan pengolahannya itu tidak kesulitan itu pakai tembaga dan perak. Nek timah no ra. Dia malah rusak Mas. Malah Rusak. pernah Sulit terjadi itu. satu Bersihnya. 100 gram emas itu ketambahan satu pentol korek timah itu nggak menghancurkan hampir separuh daripada katakanlah hampir 20% dari perkiraan. Jadi masih paling nggak bisa Rusak diandalkan. rasanya gitu loh kan. Rusak. Ini sulit ya bisa tapi tetap sulit. Virus berarti. Iya, kalau hitungannya meleset, maksudnya keluar 75, keluar 73 itu malah bisa keluarnya cuma 50. Malah Nek senjata Arab mau kayak mereka ini maksimal 87 memang. Benar itu. Di semua tambang Arab ini bukan pedagang. Biasanya Mas Arab Saudi kapal-kapalnya maksimal 87. Ya ada yang lebih di sana. standarnya 87. Oh. Kebanyakan Madinah, Makkah itu sama. Terus pedagang semua itu 875 Pak. Beda dengan Singapura, Malaysia 9,1. Kok kabeh Malaysia 9,16. 700 kali enggak standarnya 700. Daerah enggak salah. Fayuhriju zakatahu khalisan aw maksusan khalisuhu qadruma lakin yata'ayanu alal waliyah ikhrajul khalis hifdhan min khas. Dan juga maka ketika telah memiliki niku sing maksus sing campuran niku telah mencapai 1 nisab utawa sing murni 1 nisab. Ini kasus yang maksus guys. Ketika yang emas niku bercampur kali barang lain yang mana murninya niku telah mencapai 1 nisab, maka sifat malik untuk mengeluarkan zakatnya itu tadi berupa emas yang murni atau boleh mengeluarkan emas yang napa mboten murni yang mana murninya niku pokok sekira kewajiban zakat itu berapa. Bebas, jadi umpama kula nggak ada sampeyan maksus campuran nggih. Niki kula oleh ngetokne murni, oleh ngetokne nggih. Sing niki campuran sing penting kadare ini pangkah pas. Niku kalau orang yang jeli. Niku yang dikeluarkan orang bunyi. jeli loh. Kalau orang jeli ya Bukan bunyi yang bener gitu. Tapi Tapi kalau orang yang nggak jeli misalnya takrif ada umumnya gitu. Kadar 75 ya dizakati. Satu kalau sudah Justru kuwi wong ya di ikhtiar. Ikhtiar. hati-hati. Kalau ikhtiar orangnya ikhtiar. Gus Wong ora bodoh ikhtiar. Kita malah ikhtiar. Masyarakat masyarakat beda ini yakin. Di masyarakat itu niku Gusin, zakat niku kan 7, katakanlah 100 menurut 100 enggak 77 ya. Katakanlah 100. Itu zakatnya itu diambil 2,5% daripada Pemilikan Nisab. nisabnya itu berupa dipotong Apa barang liya? apa barang liya apa di kuima dia diketok. Diaji kerto ya kena, dipotong ya kena, ditukokne liya ya kena, ora ngono sing penting. Loh, aja ngono, wis ngono. Iki nanti kan akan bermasalah setiap tahun. Bondone entek ora sampe tak nisab tak dipotong-potong. Nah, gitu loh. Jadi ketiga-tiganya nggak boleh Bisa. mungkin kalau sakit masih jawab ketiga-tiganya bisa. Nggih. Maksudnya ngatur. Kalau kadar di bawah 24 sudah ketika dihitung tadi pakai timbangan air tadi akhirnya dikalikan itu tadi bisa Makanya bisa 77. menyampai Nisab. nisabnya itu berarti barangnya kan lebih banyak. Enggak, Pak. Jadi mas muda Perasa itu- enggak kayak tutup. Mas muda itu
ketika ditimbang air Rasa airnya kan kayak tutup. lebih banyak. Terus dibanding dengan masih 24. Nah, untuk menzakatinya itu perlu memahami daun jenengan itu bisa jadi barangnya diambil sekian gram sebagai persyaratan zakat itu tadi, atau dihitung dengan nilai sekarang, jadi dikatakan harga sekarang 900, itu yang keluar nilainya. Jadi ada Saya kira sing disimpen Maksudnya mas jenengan pentingan. ini pripun to ngetokne barangnya to napa? Skarpe Pak Anu iki zakatnya apa? Iki mau masak iki lho apa kudu zakat simpenane ditugel. Apa diaji kerto apa digele yo. Enggak, masalahnya ketika hari ini loh, ngomongnya beberapa bulan terakhir ini. Emas niku kan emas ketika beli di toko emas di toko beli kan ya, menggunakan nomor penduduk KTP gitu. Itu nanti langsung ketika orang itu punya NPWP langsung masuk harta itu masuk ke perpajakan srek. Itu tidak bisa tidak, itu pasti kena zakat yo, pajak yo, produk oke memang gitu. Kasus biar negara wis orang ngono iki ngomongnya diterangke sik piye. Permasalahannya memang ature Mbak Said betul. Jadi pedagang emas sekarang ini termasuk mempunyai beban dua. Nah, kuwi Beban dua. melok master ae ono. Orang yang sudah bayar zakat tidak bayar pajak tidak perlu bayar zakat. Terus ketika Kita ketika sudah masuk Makanya rasa gue NPWP. Ora urusan negara. Loh, tapi penjualnya itu duber, Pak. Iya kena zakat. Boten duber. Ini barang ini nomor ini sekian ini keluar kemana? nah makanya jadi kok Betul, diterangkan. Nah, terus pemahaman double itu betul. Double itu betul. Dari satu sisi yaitu ketika sudah masuk nisab, masuk hitungan tadi, maka kena wajib zakat. Sedangkan dari unsur perdagangannya, ketika pedagang itu sebagai pedagang itu masuk ke NPWP, karena kalau nggak masuk NPWP dikejar. Katanya itu tanggung jawab ning negara piye. Aku biyen NPWP ku Akhirnya masuk hitungan juga oleh pihak perpajakan itu pakai standarnya sana, kamu wajib zakat sekian per bulannya. Per bulan. Nah terus ketika diumumkan kalian gawe Pak Haji kalau Pak Haji Yusuf, saya berusaha menelusuri kemana arah daripada pajak itu tadi. Nah di situ ada penasarufan kepada fakir miskin. Ketika kita meyakini bahwa melalui pajak itu nantinya bisa tersalurkan ke fakir miskin, maka ya ini ya bahasanya lek wis bayar pajak rasa zakat. iki enak umpama ngene piye? Sing Umpama kontrol. solusi. Sik to. Mang bayar pajake umpama wis sak nisab, lho. Bayar pajake sak gram piro? 1 juta. Pajaknya lho sak gram pinten sak gram. Pajak. Sagramnya kan 900. 900 2 gram setengah. Sampeyan wis bayar pajak kena pajak kira-kira sak gram. Zakate 2 gram setengah. Sing engko digembayani zakat karek nambahi sak gram setengah kae diniati zakat piye umpama iki. Paham ora? Nggih. Mungkin nikah ngeten Mbak sih, mungkin nikah ngeten. Tapi Ya betul Pak. tapi yang terbaik itu memang adalah zakat itu ya diserahkan langsung memang yang terbaik. Yeah. Jadi akhirnya ya mohon maaf pedagang itu sekarang untuk ngakali untuk masalah zakatnya, untuk masalah pajaknya. Biyen saya tas iki ya Pak. Pajak menunggu wis suwi apa anu. Orang tak Kalau ingin semenjak 2013 itu saya Jokowi ya, mulai Jokowi. menjelang Zaman SBY. itu 2013 SBY ya. Pelaksanaannya mungkin gitu. Lah masalahnya zakat itu gini loh, ketika pajak itu kan nggak
enggak podo karo niki. Maksudnya Ya. gini prosentasenya. Nek niki kan 2,5%. Iki. Kece 2,5%. Sedangkan pajak itu adalah 1% tapi dari penjualan. Oke. Lah niku akhirnya kan kuwata. Saat ini umpamanya 1% dari 100 juta. Itu kan berarti 1 juta nih. 1%. Iya no. Iki fikih teorine Masdar. Masdar iki Surya NU. Farid Masdar Masudi. Farid Masdar Masudi duwe teori ngono kuwi. Wong alim rodok kosong. Aku omongnya orang yang sudah pajak itu tidak perlu zakat. Niku anu 1% dari penjualan. Tapi ditantang kan musuhnya haji itu 3 bulan. Ditantang kuwi lakonono ya. Gitu Pak Larif. Jadi zakat pajak itu sirkulasinya itu per transaksi. Agak pajak karo zakat kira-kira dilungkune. Saya tuh nggak sering. Jadi pajak itu macam-macam. Pajak itu ternyata macam-macam. Ada Pajaknya Mas Jualan. ada yang pajak itu dihitung dari nilai barangnya, jadi brutonya itu. Di agak pajak pajak itu memang Ini macam-macam. ya kali loh ini. Berarti 1% kali 87. agak pajaknya lah dibedok per Ini bulan. bersama tuh kalian. Pada harus sampean Kalau saat ini kita. duit agak pajaknya paling Dari ya sejumlah nisab lho Pak. Loh, saat ini nek Pembelian nisab. ngono. 1% kali sejumlah nisab kalian. Kaya wong proposal cair sak jutane pajaknya piro? Sak jutane. 1% kali sejumlah nisab kalian. Yo, 1% nih. Nggih no. piye? Dari mau sak gram Judulnya teko ngendi? Judulnya teko ngendi meneh judulnya. terus Iki mati iki lagi. Ora iya judulnya Lanjut iki ya. sing dikene mengke karepe kan tekone kuwi sing diweni Mas apa diganti kan ngono mengke tak. Nah. Jawab dhisik. Ngono lho. Loh, Gus. Judulnya kok wis sik. Wis sing dipotong. Iku wis maca ngono, gum maca ngono. Cuwelne apa dari duit yang lain. Saiki marginnya bakal masih tipis ya Pak. Lek dicuwil kuwi kurang sak nisab nantinya. bulan itu lagi sedang mas. Ya ya. Tapi yang kene mboten Aku ya sing santri, seberang santri lah. Cina ora mikir kuwi. Repot. Lah ya lek niku lek sak nisab misale dijupuk napa niku yen bayar niku berarti lek dicuwil berarti kurang sak nisab. Ini betul nopo-nopo toh. Kan nggak ada masalah. Maksudku umpama tahun depannya betul sak nisab kan ya betul. Betul, ketika ngomong niku kan berarti ketika kita punya zakat anu emas 1 nisab, katakanlah 100 gram lah kan. Boten 70 katakanlah 100 gram. 100 gram 1.250. satu 100 gram itu kan berarti 2,5%-nya berarti kan 2 gram setengah. Gitu. Nah, 2 gram setengah itu kan diambil dari mana? Bose. Niku diambil dari mana? 2 Lek pemahaman saya Keren. Niku diambil dari mana niku untuk menjakati sing 100 gram kuwi? Ya dari ikune betul nopo-nopo toh. Dari Mas niku. Dari barang itu. yo ora pokoke ora kok Mas kuwi kan Nilainya Nilainya tambah sing Niku sik kok ojo sik iki, Dik. Dulu. itu kan ngene dadi orang ngomong kok kuwi kan enggak kok kaya gabah kan enggak. Jika orang mempunyai 1 nisab itu kan rubuh usur. Dan kene bahwa nisbu miskol paling bawah sukara. Sak duwe sak mono kuwi. Lah kuwi kon majeki. Zakati nisfu. Nah ini nisfu miskol. Terus dianu fukara. Atau sebab fukara kan zakatnya enggak kudu siji dong, ya 3. Lah nek ora didem kan enggak kena. Piye didom. Wih. Jadi maksudnya nggih sami. Nggih. Yang dizakati, yang diperuntukkan untuk membayar zakat ya barang itu. Maksudnya dijikoke ini barangnya kan iki. Iki nggih barang iki apa-apa mau didolne iki titik ngono ora apa-apa. Menurut saya nggih niki kula dan kalau orang punya emas 1 nisab 100 gram apa naik? 100 gram itu logikanya punya uang, punya simpanan. Tidak harus, Mbak. Ya, Ini warisan.
Ya, Diwehi. dikurangi terus tak tuku dhewe tak kei zakate ngono lho kowe. Tidak real itu. Logika. Nanti masalahnya apa? Duit Nanti makan. masalahnya ketika nanti dipotong, kalau dijakati dari luar, uang dari luar, itu pasti barangnya kan masih utuh. Nah, kelong. Enggak kelong, Joko dijakati, sedang kalau dipotong ini, dipotong, seret, ngono lho. Ini kan nanti aneh awal haul lagi ketika kita menambahkan sehingga itu satu nisab gitu. Ini cerdas nih, wong cerdas nih. Jawaban itu kan Beli emas kasih duit. Kak semuanya tuh paham kok. Semuanya paham yakin. Tak aku gelo, wingko ya aku tuh ya lek di duit pangkat tak tambah nene. Apa neh masih pertingan terus warisan. Ya. Masa harus ditugel. Dari ini tadi, jadi kedua-duanya benar, kedua-dua benar. Tinggal tempatnya di mana orang yang wajib zakat itu. Kalau pedagang, niku kabeh bondone emas niki kan, yang dizakati bondone itu. Ya itu nggak bisa mengambil dari yang lain. Kita ngambil dari yang lain berarti dia itu bisa jadi bukan yang dizakati itu. Jangan yang fokus pembicaraan kita adalah yang dizakati. Jadi kalau pedagang Mas Yus opo enake barang itu yang dizakati ya itu. Jadi caranya bayar yang diambil dari barang tersebut. Satu. Terus yang kedua ketika Niku pedagang gitu. Nek pedagang itu kan berarti pedagang benten karo iki kan pedagang umum. Niku zakatnya zakat ijarah apa zakat emasnya niku? Kan ada dua berarti terus kan. zakat emas itu ya ya tidak perdagangannya itu adalah emas, berarti caranya bayar ya emasnya itu. Boten kan ketika ngomong bisnis itu kan zakatnya tijarah. Ini bakul emas karo wong duwe emas. Nyimpen emas. Kalau kan akan masuk ke poin yang kedua. Ah, Bagi poin yang kedua katakanlah konsumen dan itu tadi masuk nisab. Caranya bayar bukan dari barangnya di mesaknya kata segelangnya Pak Topan istrinya jual dia bayar zakat bukan itu, tapi diambilkan dari harta yang pertanyaan tadi sewu ya. Tapi ini Pertanyaan Pak belum bisa untuk Pak Air itu nggak benar. Yang benar tuh gini loh. Nah, iya. Benar tuh gini loh. Jadi kita awal modal itu berapa? Jualan itu. Kalau sudah jualan itu modalnya benar omong 50 gram. Setahun yang akan datang ini kok bisa lebih satu nisab. Berarti sudah zakat. Tapi yang pertama ini, jadi itu sudah ditarik makan untuk kepentingan sekolah dan sebagainya. Sisa inilah kita ambil. Tapi kalau dagangannya itu dijupuk itu keuntungan sejarah tadi loh. Maksud tuh, kalau kemarin itu misalnya satu nisab, ya dijakati dulu, baru setelah dijakati dihitung setahun kerja. Kalau di kerja itu sudah mendapatkan keuntungan lebih dari satu nisab, bisa 2 nisab, ya dijakati. 1 nisab, yang ini modal tetap. Gitu loh. Ini kalau sampai modal dijupuk-jupuk, itu kan sing diomongin kan keuntungan. Mboten no, nek dijarah mboten. Contoh jenengan sing jenengan itu zakat tijarah apa zakat emas? Mboten ini kan ada dua tuh iki. Cinta makan sehari. Kalau emas itu untuk modal sama pedagang buku itu ya juga gitu. Saya punya buku, nilai saya itu misalnya buku saya itu cuma 500 juta. Tapi saya itu misalnya Sampai kuwi saya 500 juta terus ternyata bisa jadi M misalnya. Itu harus hitung gitu. Jadi modal tetap modal Pak. Jangan diambil zakat modalnya dijakati tidak, yang dijakati keuntungan. Emas ya. Itu loh. Emas mboten benar. Jadi ngeten nggih, emas niku nggih sampean gadah pamane sak nisab. Jenengan simpen sakniki.
dihitung sampai akhir tahun. Nah niku zakate. Umpama tengah tahun kuwi iki diutangi iki kan berbeda kan. Nah niku Mbak. Jadi perbedaan dengan tijarah. Jadi kadang emas mana sekilo nggih mina simpen. Apanya ada ceritanya wong di emas kuwi iki enggak kapan iku disimpen nyapa. Bedake dia iku mben tahun milik zakat. Jadi emas kok simpen ning kene iki omane sak kilo mben tahun pakai zakat iya. Niku ningali lho ya, Mas niku ndelok. Niki kan emas dibagi to mungkin. Enten sing madin, enten sing nukut niki ketika mungkin dari barang tambang niku sedangkan ada hal-halan. Nggih, Ketika masih sik tamu sing nyimpen. Lagi maksud kula diperinci lek ajeng bahas madin pisan lho ning iki. Bahas madin. Coba saya sih di Gua pokoknya modal tetap panggah muda gitu. Untuk dulu nanti dicaroknya atau untungannya diambil. Karena kan kalau sampai dari modalnya diambil, ya ini tidak bisa berkembang itu nanti untuk perdagangan. Kalau zaman dulu jajan nanti kalau ada. Zakat ijarah kan mungkin. Wa fi sa'il jawabi kalau UN wa yakutin wa firusin di adami urfi zakat fiha wali ana mu'atadin istimal kal masya al amilah. Dan juga tidak wajib zakat di mulai dari permata terus nopo mutiara putih terus yakut virus karena memang tidak ada keterangannya zakat wali anaha dan juga apa inten dan lain-lain ini mau dipersiapkan untuk digunakan seperti halnya masalah yang dulu masalah hayawan yang digunakan untuk pekerjaan itu juga tidak wajib zakat. Masalah yang inten enggak. Wajib. Dan juga tidak wajib sebelum adanya haul di dalam kepemilikan zakat emas ini tadi kecuali mungkin barang tambang loh ya, emas dari tambang. Wa dirhamu sintatu dawanik wa danik sudusu dirhamin wa huwa samanu habbatin wa khumusa habbatin fadirham khamsuna habbatun wa khumusa habbatin wa mata sita dirham salah satu asbari karena miskolan wa mata bisa minal miskol salah satu asyari karena dirhaman fakulu asyrati daruhima sayyatu masakila. Nah niki wa dirham adapun sak dirham niku 6 danik. 1 danik itu 1/6 dirham. Bahwa adapun sak danik niku 8 biji 8 2/5 biji syair. Terus sak dirham sak dirham niku 50 2/5 biji syair utawa biji nganu gandum 50. Kuwi cara omah dhewe biji apa? Mana istilah Wa matazida dan ketika sak dirham niku wau ditambahi 3/7 dirham maka niku hasilnya akan mencapai 1 miskol. Nah terus wa matan kisah minal miskol lah ketika 1 miskol niku dikurangi 1/30 maka niku jadinya 1 dirham. Fakulu asyarati dirham maka setiap kepemilikan 10 dirham niku sama dengan 7 miskol. Ini ajeng merinci matematikane. Ya sama siji kan. Soalnya wong mlebu sama siji mesti pinter matematika. Ora masuk, danepe dhuwur. Zaman sono mesti 40 danepe. 40 bro. Loro itu. Lah mungkin lah sama siji. Engko lak 33, 35 sama loro. Di bawah gue sama STM lagi lah yang jurusan otomotif ya 40 ya. Wa wasnu nisab bidzakil asrafi khamsatan wa isrina wa subhan wa kiswan wa qawli fa aksara min ziyadati. Adapun nisabnya emas dengan timbangan yang bersifat asraf, timbangan asrafi itu niki. Timbangan pundi niku 25 tambah 2/7 tambah 1/9. Iya, sama. Wa qali fa aksara lha niki mung sing rodok jalan ngandhap. Walau ikhtala to ina'un minhum bi an subika ma'an wa sihu minhum al ina wa jura aksaruhuma zakah kulan minhum bi fati al aksar. Ini tak to. Fa idza kana wasnu alfan min ahadima situmi'atin wa min al-akhar arba'una zakah situmi'ah dhaban wa situmi'ah fiddah fala yajuzu fardhu kulli dhaban. Bi an ahadal jinsain wa yushiru anil akhar wa in kana aqlam minhu kama ketika ada kasus walau ikhtalato apabila ada sebuah wadah gelas niki apabila ada sebuah wadah niki wau yang tercetak dari emas dan perak bian subika ma'an wasigo minuma dengan gambaran
ini dilelehkan dari emas dan perak, dan wadah ini dicetak dari emas dan perak, itu lelehannya dari emas dan perak dan kemudian dicetak jadi wadah. Wajulila, dan tidak diketahui yang lebih banyak ini emas atau perak ya, maka bagi Pak Malik itu untuk menzakati gelas ini wau dengan campuran yang terbanyak. Jadi umpami kasus ini tak tahu apabila si Pak Malik dengan dicontohnya faidakana, apabila timbangannya ada ini 1000, yang mana salah satunya niku timbangannya 600 dan salah satunya niku 400, maka bagi Pak Malik wajib menzakati 600 emas dan juga 600 perak. Walayaju sudah tidak boleh mengira-ngirakan wadah ini semuanya dari emas. Di anak ahadal jinsen, karena salah satu dari emas dan perak itu tidak bisa mencukupi dari yang lainnya. Walaupun kimahnya emas niku sebenarnya lebih luhur atau lebih lebih tinggi daripada perak. Jadi lek kasusnya ini 600 dari emas, 400 dari tidak diketahui sing 600 sinten, sing 400 pinten, niku ya kudu 600 kabeh. Sekon 600 kabeh. Nggih no. Berarti Zakat kula fardhihi al aksar ya. Ya, Padahal itu persentasenya tadi tidak diketahui gitu persentasenya. Tidak diketahui yang mana yang 600, yang mana 400, cuman pokoknya salah sijine 600 mbuh emas mbuh perak. akhirnya Standarnya yang dipakai 600 berarti. disamakan gitu. Jadi disamakan Perak dengan 600, yang campuran yang banyak. Itu kalau nggak tahu. Nggih. Untungnya alhamdulillah kalau sekarang timbangan air itu. Nah, ini yang tenang ya, kasih ngadep ya. Au muziza bainahuma binat au bilma, atau ini dibedakan, dipisahkan dengan menggunakan api atau dengan air. Ka'iyadu afi alfa daban wa yu'alimu irtifa'ahu summa alfa fidotin summa alfan fidotan wa yu'alimahu summa yadu afi al makhluta fa ila ayyima karena irtifa'u